Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Triputra, NIM 2023 14059 dari program studi S1 Teknik Tenaga Listrik kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah aplikasi kecerdasan buatan dalam ketenaga listrikan, di mana dosen pengampu yaitu Pak Riki Ruli. Baik, di sini saya memilih studi kasus yang keempat, risiko korupsi, di mana berjudul rancangan sistem kecerdasan buatan untuk deteksi dini risiko korupsi pada infrastruktur energi PT PLN. Nah, di sini ada pendahuluan di mana terdapat latar belakang, rumus masalah, dan tujuan penulisan. Di mana latar belakangnya itu transformasi digital menjadi agenda strategis PLN. Sementara isu transparansi pengadaan termasuk desakan Kementerian SDM atau pengadaan batubara PLTU menjadi sorotan publik. Dua, ada procurement fraud tergolong salah satu jenis kejahatan ekonomi paling merugikan secara global. Diperparah oleh nilai proyek besar dan rantai pasok yang panjang pada sektor energi. Kemudian audit konvensional bersifat sampling dan post transaksi, sehingga penyimpangan baru terungkap setelah kerugian terjadi. AI membuka peluang deteksi yang proaktif dan preventif, di mana ada rumusan masalah. Ada tiga, di mana apa akar penyebab utama risiko korupsi pada proses bisnis infrastruktur energi. Kedua, mengapa mekanisme pengawasan saat ini belum mampu mendeteksi penyimpangan sejak dini. Ketiga, bagaimana rancangan dan arsitektur sistem AI yang tepat untuk mendeteksi dini risiko korupsi. Nah, kemudian ada tujuan dan ruang lingkup, di mana memetakan proses bisnis pengadaan dan titik rawan penyimpangan, menyusun analisis risiko korupsi secara sistematis. Tiga, merumuskan konsep solusi AI. Keempat, fokus studi kasus keempat itu risiko korupsi pada infrastruktur, di mana konteks pengadaan batu bara PLTU. Nah, kemudian ada tinjauan pustaka, di mana pertama itu ada korupsi dan tata kelola sektor energi. Di mana sektor energi rawan korupsi karena proyek berskala besar dan birokrasi berlapis. Kasus dugaan korupsi tata niaga migas Pertamina 2005 menegaskan besarnya potensi kerugian negara saat BUMN negara pada BUMN energi. Kedua, ada fraud analitik dan anomali detection, di mana model Lazard atau Reich dan random forest banyak dipakai menghasilkan indikator risiko, dan data tender NLP berbasis transformer terbukti bermanfaat menggali indikator risiko dari dokumen tender. Ketiga, di mana ada AI-based auditing dan explainability, di mana sistem AI pengawasan berisiko merugikan pemasok yang keliru ditandai jika model bersifat black box. Explainable AI menjadi kebutuhan agar hasil deteksi dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, di mana ada praktik AI anti korupsi global, di mana Dozoro, Ukraina, dan Alice berhasil menjadi rujukan penilaian risiko tender berbasis AI. Riset internal PLN menunjukkan kualitas audit internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud. Dan kelima, ada kerangka red flag dan analisis jaringan, di mana social network analisis penting untuk mengungkap pola kolusi antar pemasok. Pendekatan graph based lebih mampu menangkap kolusi multi pihak dibanding model tabular konvensional. Nah, kemudian ada pemetaan proses bisnis dan titik rawan penyimpangan, di mana akan penyebab penyimpangan berpotensi muncul di hampir setiap tahap siklus pengadaan infrastruktur energi, di mana ada tahap proses dan potensi penyimpangan, di mana perencanaan dan penganggaran. Di mana potensi penyimpangan itu penggelembungan volume HPS tidak wajar. Kemudian ada spesifikasi teknis, tailored specification menguntungkan vendor tertentu. Kemudian ada pelaksanaan pekerjaan, di mana substitusi mutu kuantitas, misi kualitas batubara, subkontrak fiktif. Kemudian ada serah terima, di mana berita acara palsu atau volume tidak sesuai fakta lapangan. Kemudian ada pembayaran percepatan atau keterlambatan pembayaran sebagai kickback. Nah, kemudian ada analisis risiko anomali detection dan fraud analytics, di mana matriks risiko, likelihood dan impact, di mana ada titik rawan, likelihood, impact, dan level. Di sini dapat kita lihat ada anomaly detection, fraud analytic, AI based auditing, dan monitoring transaksi. Nah, kemudian ada rancangan solusi AI sigap AI, di mana sistem integrasi, governance, anomaly detection, dan pengadaan berbasis AI. Lapisan analitik di atas sistem Postman dan ERP PLN yang telah ada memperkuat bukan menggantikan peran auditor. Di mana data yang dibutuhkan itu data transaksi, kemudian data master vendor, data kontrak dan pembayaran, data kualitas bahan bakar, data organisasi atau SDR, data whistleblown dan hasil whistleblowing, dan hasil investigasi audit sebelumnya, data, dan terakhir ada data tekstual. Kemudian karakteristik data, sangat tidak seimbang, imbalance, minim label ground truth, tersebar di banyak silo sistem, sensitif dan rahasia, sebagian tidak terstruktur.
Nah, kemudian ada algoritma AI yang diusulkan, di mana kombinasi multi model dipilih karena karakteristik risiko korupsi bersifat multidimensi, anomali murni, relasional, antar pihak, dan prediktif berbasis label historis. Di sini dapat kita lihat ada kebutuhan analisis, di mana deteksi anomali transaksi tanpa label. Di mana algoritma yang diusulkan ada isolation, forest, autoencoder. Alasan pemilihan efektif untuk data tidak seimbang dan minim label. Mayoriti transaksi penyimpangan dari mayoritas. Kemudian ada analisis dokumen justifikasi pengadaan, di mana algoritma yang diusulkan yaitu NLP berbasis transformer. Kemudian alasan pemilihan yaitu mampu menggali indikator risiko di teks tidak terstruktur. Kemudian ada kebutuhan analisis yaitu interpretasi hasil untuk auditor, di mana explainable AI yaitu mengurangi masalah black box agar hasil dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian ada arsitektur sistem dan alur data sigap AI, di mana data source-nya ada data source, ingestion dan integration, fitur engineering, dan model. Kelima ada explainability dan scoring. Keenam ada presentation dan case management. Kemudian ada alur data, di mana dalam itu ada akuisisi, planning, fitur engineering, inferensi model, score composite, explainability, alert ke SPI, investigasi human in the loop, dan feedback loop pelatihan. Mana prinsip human in the loop, keputusan akhir ada atau tidaknya penyimpangan tetap berada pada auditor manusia dan proses hukum, bukan ada pada algoritma semata. Akuntabilitas hasil deteksi. Nah, kemudian ada evaluasi dan pembahasan, di mana metode evaluasi model. Di sini dapat kita lihat ada unsupervised, supervised, monitoring drift model secara berkala, uji coba paralel. Kemudian ada indikator keberhasilan, waktu deteksi anomali, dari siklus tahunan menjadi hitungan hari atau minggu. Meningkatnya proposal transaksi berisiko yang direview sebelum pembayaran. Kemudian ada meningkatkan rata-rata peserta tender. Dan terakhir ada alert to cash conversion rate meningkat, divisi kualitas bahan bakar menurun. Kemudian ada 6.3, di mana estimasi manfaat teknis continuous auditing atas seluruh populasi transaksi tanpa menambah auditor. Ekonomis nilai pengadaan energi PLN mencapai puluhan triliun rupiah. Penurunan kecil kebocoran anggaran berpotensi menghasilkan penghematan signifikan, ditambah efisiensi biaya audit dan terhindarnya risiko reputasi atau hukum. Kemudian ada tantangan implementasi, di mana teknologi, kualitas data, legasi, dan keamanan cyber data audit sensitif. Kemudian regulasi, UU PDP, kewenangan audit internal versus eksternal. Kemudian ada organisasi, di mana resistensi budaya dan AI governance. Kemudian ada SDM, keterbatasan talenta data sciences dan pelatihan auditor. Kemudian ada dampak terhadap keandalan sistem, di mana pengadaan bahan bakar sesuai spesifikasi menurunkan risiko kegagalan PLTU. Efisiensi biaya dapat dialokasikan ke pemeliharaan aset dan layanan pelanggan. Kemudian ada kesimpulan, di mana kesimpulan dan daftar puasa, di mana kesimpulan pada presentasi kali ini itu ada risiko korupsi infrastruktur energi bersumber dari kompleksitas proses pengadaan, pengawasan berbasis sampling, dan minimnya transparansi data antar sistem dengan titik risiko tertinggi pada tahap tender dan pelaksanaan pekerjaan. Kedua ada solusi sigap AI mengintegrasikan anomaly detection, analisis jaringan vendor berbasis graph, scoring risiko gradient boosting, dan NLP dokumen pengadaan, dilengkapi lapisan explainability. Kemudian ketiga ada arsitektur 6 lapisan, kemungkinan transisi dari audit sampling produk menuju continuous auditing dengan prinsip human in the loop tetap dipertahankan pada keputusan akhir. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kesiapan data, regulasi, tata kelola organisasi, dan kapasitas SDM yang mendukung penggunaan AI secara bertanggung jawab. Kemudian di sini ada daftar pustaka atau sumber yang saya gunakan, ada 7 sumber. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Sekian yang saya presentasikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.